Kita sama-sama memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita mau meninggikan namanya, kita mau katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Di tempat maha tinggi, Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi padu kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi sama-sama katakan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Tempat maha tinggi, Kau Raja kami Tuhan. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Dimuliakan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Kau Raja, Kau yang bertahta Tuhan, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama
kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dimuliakan, ditinggikan Kau Tuhan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Raja, Kau yang bertata, yang berkata, Kau yang berkuasa Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kalau kita percaya sama dan kerja bersama, kalau hati kita digerakkan oleh kasih Tuhan, kita akan berdoa, kerja saksi dan korban, hingga tiap bangsa boleh Ikrar wanita terpuji GSJA. 1. Wanita terpuji GSJA takut akan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. 2. Wanita terpuji GSJA menjaga kekudusan hidup. 3. Wanita terpuji GSJA bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus. 4. Wanita terpuji GSJA memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Wanita terpuji GSJA siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. Wanita terpuji GSJA memaksimalkan semua talenta, karunia, serta potensi yang Tuhan percayakan. 7. Wanita terpuji GSJA berperan aktif dalam misi melalui doa, daya, dan dana. Kami wanita GSJA bukan wanita biasa saja. Kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan ataupun kemolekan saja, tapi yang terutama hidup memuliakannya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji,
hati terbuka, tugas telah diberi Kristus. Inilah kaum wanita mau melayani seperti kepada Kristus. Kita meminta melayani seperti kepada Kristus. Lagu ini, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Saya undang semua jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidup kami Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran.
jadi bukti kebesaran hidup kami Tuhan. Hidupku saya serahkan kepada hamba-Nya, firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada sore hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita sudah mengagung-agungkan Allah kita yang heran. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ini kami, anak-anak-Mu yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Sekali lagi kami boleh kembali ada di rumah-Mu. Sekali lagi kami boleh mendengarkan suara-Mu. Bapa, kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami mengeluh-elukan Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar, Allah kami yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan mau berbicara kepada kami. Kami percaya ada pesan yang Tuhan mau buat kami anak-anak-Mu kerjakan. Buat kami lebih lagi maju di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Urapan Allah ada di tengah-tengah kami. Menguasai setiap jiwa kami. Menguasai setiap anak-anak-Mu. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi hamba meletakkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan-Mu. Kuasalah bekerja. Pakai hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami bersama-sama bangkit. Bersama-sama maju melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim worship yang luar biasa. Yang sudah membawa kita bersemangat memuji Tuhan. Shalom. Ya, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus yang sudah memberi kesempatan untuk saya ada pada sore hari ini di tengah-tengah kita bersama. Bukan oleh kuat dan gagah saya, ya, tapi Tuhan yang baik sudah mempercayakan untuk kita bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada sore hari ini nggak salah kan Bu, hari harnasnya kaum wanita? Benar, ya. Saya ucapkan selamat hari nasional untuk seluruh wanita, bukan ibu-ibu, seluruh wanita. Amin. Dari yang kecil, remaja, youth, apalagi keluarga muda, sampai kita yang sudah senior, ya. Setiap kita merayakan pada hari ini adalah hari nasionalnya kaum wanita. Perkenalkan, saya Elena Teresia, saya adalah rekan dari Ibu Imian. Ya, kami sudah sama-sama bersama ada dalam pelayanan dan di dalam PI GSIA. Ya. Nah, saya sudah bersuami, suami saya Samuel Handrinata. Kami punya 3 anak wanita, 3-tiganya wanita ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah tolong. Mereka sudah menyelesaikan studi, yang pertama desain interior, yang kedua finance, yang ketiga dokter, yang saat ini tugas di Bangka, masih dokter umum, ya, masih jauh. Ya, tapi puji Tuhan, kalau sampai hari ini dia ada di sana, itu kemurahan Tuhan dan berkat kasih karunia Tuhan, amin. Yes. Bapak Ibu, ya, bisa ikuti saya ya? Ya, terima kasih.
tema Harnas untuk tahun 2026 adalah maksimal. Maksimal. Jadi kalau orang tanya, tema Harnas wanita tahun ini apa? Maksimal. 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 Amin. Next. Kita mau kenal satu tokoh dari Tiongkok. Seorang wanita ya, bernama Do Rayu. Kita belum sampai ke sana tapi kita sore ini dengar cerita. Seorang wanita, Do Rayu. Ia berasal dari keluarga sederhana. Tetapi Tuhan memberi kepadanya hati yang berkobar untuk memberitakan Injil. Setelah menyelesaikan pendidikannya di bidang kedokteran, ia sebenarnya memiliki kesempatan membangun karir yang mapan. Ya, siapa nggak tahu dokter ya. Namun ia memilih menyerahkan hidupnya sepenuh untuk melayani Tuhan. Do Rayu berkeliling di berbagai kota, menginjil, mengajar Alkitab, membangunkan banyak orang percaya. Kalau kita kenal saat ini, mungkin banyak kita yang pernah baca buku. Seorang bernama Watchman Nee. Beliau adalah murid dari Do Rayu, seorang wanita. Saudara-saudara, mungkin kita bilang, apa sih rahasianya? Kok Do Rayu bisa? Kok bisa sampai begitu? Pengen tahu kan? Apalagi anak-anak kecil sekarang, pengen tahu kok bisa? Kita juga pada sore hari kita bertanya, kok bisa? Do Rayu yang seorang pendidikannya enggak murah tuh sekolahnya. Tapi dia mengambil satu keputusan melayani Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Kok bisa? Apakah ia tidak punya kerjaan? Apakah ia bosan? Tidak, saudara-saudara. Mungkin saudara berkata, iya dia punya waktu yang banyak. Setiap kita punya waktu yang sama dengan Do Rayu. Satu hari 24 jam. Ya. Yang membedakan ialah Do Rayu memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Do Rayu memaksimalkan. Dia melayani, dia mengajar, dia memberitakan firman Tuhan. Hari Harnas wanita, bukan untuk wanita saja. Ya, firman ini bukan hanya untuk wanita, ya kalau gitu kita prianya nggak usah dengar. Enggak. Harnasnya harnas wanita. Firmannya untuk setiap kita yang hadir pada sore hari ini. Amin. Tuhan memang memanggil setiap manusia, wanita, bahkan setiap orang percaya Tuhan panggil untuk tidak biasa-biasa saja. Tetapi memaksimalkan potensi yang Dia percayakan agar hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah. Amin. Saudara, hidup yang maksimal itu berarti setia melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bilang sama sebelahnya, memaksimalkan itu melakukan apa yang Tuhan berikan itu dengan setia. Tuhan tidak memanggil kita sekedar menghabiskan usia. Oh, di rumah gak ada kerjaan, udah ke gereja aja. Tidak. Tetapi menjalani hidup yang menghasilkan dampak bagi kemuliaan Raja di atas segala raja. Karena itu, hidup tidak sekedar dijalani, tetapi harus dimaksimalkan. Amin.
bukan sekedar dijalani tetapi harus dimaksimalkan. Lalu apa potensi yang harus kita maksimalkan supaya hidup kita sungguh berdampak bagi Tuhan? Saudara-saudara, apa potensi yang ada yang harus kita maksimalkan? Pertama, maksimalkan tanggung jawab. Pengkhotbah 9 ayat 10a berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Artinya, apa yang ada di depanmu. Bukan kemarin, sekarang. Apa yang ada di depanmu sekarang. Dalam jangkauanmu. Apa yang bisa kita kerjakan. Dalam jangkauan kita. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Totalitas. Ya. Tidak setengah-setengah. Kalau lagi pengen dikerjain, kalau enggak ya enggak. Tidak. Tanggung jawab. Apa yang ada di depan kita? Apa yang ada dalam jangkauan kita? Mari kita kerjakan dengan totalitas. Amin. Ini bukan berbicara soal pekerjaan besar. Tetapi kesetiaan dalam hal kecil. Ya. Saudara-saudara, Daud. Semua kita tahu Daud, Raja Daud di dalam Alkitab. Daud tidak menunggu menjadi raja untuk setia. Menggembalakan domba ayahnya yang cuma sedikit. Ya. Istilahnya 2-3 domba dia kerjakan dengan setia. Tanggung jawab. Sehingga Tuhan mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan membentuk karakter dan keberaniannya Daud. Pada sore hari ini bagi anak-anak, maksimalkan tanggung jawabmu, belajar dan taat kepada orang tua. Bagi remaja dan pemuda, maksimalkan masa depanmu dengan hidup kudus dan bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Sebagai suami istri, jadilah pasangan yang setia. Bagi orang tua, teruslah menjadi teladan iman. Bagi para senior, jangan berpikir masa pelayanan saya sudah selesai. Selama Tuhan memberi napas, selalu ada pekerjaan yang dapat dilakukan bagi kerajaan Allah. Jadi dari yang kecil sampai senior, semua kita bekerja buat kerajaan Allah. Amin. Saudara-saudara, hidup maksimal bukan dimulai dari melakukan hal yang besar. Sekali lagi, hidup maksimal bukan melakukan dari hal yang besar, tetapi apa kata tadi? Kecil tapi setia, tanggung jawab. Ya. Next, hidup maksimal dimulai dengan setia melakukan apa yang Tuhan taruh di tangan kita hari ini. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Next. Seorang penulis terkenal, Rick Warren, pernah berkata, Tuhan tidak mencari orang yang paling mampu, tetapi orang yang bersedia dipakainya. Colek, kamu bersedia gak dipakai Tuhan? Sudah siap dipakai Tuhan? Tuhan itu sedang cari kita. Ya. Keunggulan itu bukan tentang sempurna, tetapi tentang kesungguhan hati. Ya. Next, memaksimalkan karunia yang kedua. Pertama, maksimal apa? Maksimalkan tanggung jawabmu yang kecil dengan setia sampai dipercayakan yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, maksimalkan karunia.
1 Timotius 4 ayat 14 berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikan kata-kata Paulus kepada Timotius. Ia tidak berkata, mintalah karunia. Dia juga tidak berkata, carilah karunia. Tetapi Paulus berkata kepada Timotius, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Artinya, Timotius sudah memiliki karunia. Tetapi karunia itu harus dipakai dan dikembangkan. Kata karunia berasal dari kata Yunani karisma. Berarti pemberian kasih karunia Allah. Bukan hasil usaha manusia. Artinya apa? Kita dikasih dengan cuma-cuma, enggak perlu bayar. Karunia itu sudah ada untuk setiap kita. Sedangkan kata jangan lalai, artinya apa? Jangan mengabaikan, jangan membiarkan. Atau tidak memperhatikan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga. Coba kita pikir apa yang berharga, yang sudah Tuhan karuniakan dalam setiap pribadi kita. Jadi masalah terbesar bukanlah tidak memiliki karunia. Tetapi tidak menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan. Setiap orang memiliki karunia. Sekali lagi, setiap pribadi yang ada pada sore hari ini sudah Tuhan berikan karunia. Amin. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan, kata tiap-tiap orang. Artinya tidak ada seorang pun anak Tuhan yang tidak memiliki karunia. Karunia memang berbeda-beda. Tetapi semuanya berasal dari Tuhan. Ada yang diberi kemampuan mengajar. Kalau dia ngajar, enak dengarnya, masuk langsung. Ya. Ada yang diberi karunia melayani sekolah minggu, melayani sound system, melayani overhead, melayani jadi pemain musik, jadi WL singer, itu adalah karunia melayani. Apalagi ada yang pandai mengatur. Saudara-saudara, setiap acara harus ada yang ngatur. Setiap ibadah harus ada yang ngatur. Kalau seseorang yang mempunyai karunia mengatur, dia bisa atur semua dengan baik sehingga semua acara berjalan dengan lancar. Jadi yang lain gak usah bilang, kok dia bisa ya? Gak apa-apa, itu karunianya dia. Mungkin saudara cuma karunia berdoa. Itu juga karunia. Kalau gak ada doa, gak jalan juga ya Bu. Kemudian ada yang karunianya memberi. Dia gak pikir besar atau kecil. Hatinya selalu ingin memberi. Memberi perhatian. Lihat hari ini, oh sebelah sini yang biasa duduk gak datang. Pulang langsung ya, kamu kemana? Apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Pokoknya memberi perhatian. Jangan asal udah memberi uang. Enggak juga. Apa yang kita dapat berikan, itu karunia kita. Ada yang membangun karunia. Yang lain adalah kasih dalam keluarga. Suami istri saling mengasihi. Suami istri kasih kepada anak-anak. Jemaat mengasihi satu dengan yang lain. Itu karunia saling mengasihi. Itu karunia kasih. Kemudian kita bertanya. Kalau semua orang memiliki karunia, next. Mengapa masih ada orang yang tidak pernah bertumbuh dalam pelayanannya? Kepikiran gak? Iya katanya semua orang punya karunia. Kok ada yang gak bertumbuh dalam pelayanan? Ada 3 penyebab yang sering terjadi. Pertama, takut merasa tidak mampu.
Beberapa orang berkata, saya tidak bisa seperti si A. Saya bukan pembicara, saya bukan pengkhotbah. Saya tidak punya kemampuan. Karena merasa kurang, akhirnya mereka memilih tidak berbuat apa-apa. Padahal bisa loh. Nyapu gereja, susun bangku. Itu juga pekerjaan yang karunia yang enggak semua orang bisa. Talenta yang luar biasa. Jadi, mari kita kembangkan, maksimalkan karunia kita. Seorang ibu lihat ada temannya sakit. Tapi dia bilang gini, saya mah gak bisa menghibur orang. Jadi saya gak usah datang. Saudara-saudara, kalau kita tahu ada yang sakit, ada yang perlu bantuan kita, maksimalkan karunia yang ada. Bergerak, mulai, maju. Jangan stop. Apa bisikan-bisikan yang membuat saudara dan saya tidak bekerja, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan. Kita bilang dalam nama Yesus saya mau mulai. Lihat ada yang sakit, datang aja. Enggak perlu doanya panjang, Tuhan dengar. Saudara dapat menghibur ibu, bapak yang sakit. Itu satu hal yang luar biasa. Itu adalah karunia yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Banyak ya, mungkin bilang, oh banyak hal yang dapat kita kerjakan. Mulai hari ini, maksimalkan karunia atau talenta yang ada di tangan kita. Kedua, yang tadi apa? Takut, rasanya nggak mampu, nggak sanggup. Kedua, terlalu nyaman. Ada di zona nyamannya, kagak pengen keluar. Ya. Ada yang sebenarnya tahu Tuhan sedang memanggilnya. Memanggil untuk melayani, memanggil untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada. Tapi selalu berkata, nanti aja, saya masih kerja, sibuk. Tunggu ya, tunggu saya pensiun. Nanti kalau saya udah gak kerja, udah santai, saya mulai. Apa yang terjadi? Sampai akhir gak kerja, gak melayani, gak berbuat sesuatu buat Tuhan. Nanti ditunda. Karunia tidak berkembang karena terus ditunda. Karunia tidak berkembang karena kita rasa nyaman di zona kita. Bekerja enak, ya kan. Semua yang kita kerjakan jadi ibu rumah tangga, saking asiknya ngurus rumah dari pagi sampai sore sampai malam lagi. Orang rumah kita udah pulang, kita masih kerja. Kalau ada kaum wanita, waduh saya nggak sempat. Ya kan. Ibu-ibu, seringkali kan kita dari malam pakai daster, sampai besok sore lagi masih pakai daster. Karena apa? Di rumah sibuk, urus ini, urus sana, masak, cuci, ngepel. Tahu udah sore. Jam 4 baru, mau mandi. Ya kan? Yuk, jangan ada di zona nyaman. Putuskan, pokoknya jam segini saya harus keluar dari zona ini. Harus keluar dari kesibukan ini. Ada jam doa, harus ikut jam doa. Ada pelayanan, datang. Ada kaum wanita, terobos. Saya jaga cucu, bawa aja tuh cucu. Seringkali kalau ada acara kaum wanita, gak bisa hadir. Sekarang mah ada cucu. Ya. Oma yang masih muda, grandme katanya. Akhirnya gak datang di kaum wanita. Gak datang dalam pelayanan. Harusnya nyambut tamu. Cuma gara-gara cucu datang. Keluar dari zona nyaman kita. Yang ketiga, dipakai hanya untuk diri sendiri. Ada orang memakai kepandaiannya hanya untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Supaya usahanya maju. Dia kerja. Supaya apa lagi?
Dirinya terkenal. Apa yang dikerjakan? Pokoknya saya. Saya yang dikenal. Kemudian apa? Kalau saya kerja, saya harus dihargai. Kayak kalau saya melayani, harus ada yang bilang, say thank you dong. Saya udah capek-capek main musik, pulang nyelonong aja, kagak ada yang bilang, wih luar biasa main permainanmu. Jangan mau dipuji manusia, tapi ingat Allah hormat kepada kita. Ya. Padahal firman Tuhan berkata 1 Petrus 4 ayat 10 demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Artinya karunia tidak diberikan supaya kita menjadi terkenal. Bisa main musik, main dengan segenap hati kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bisa apa lagi? Nyapu gereja, kerjakan. Nyanyi, kerja buat Tuhan. Selalu manis sampai ubinnya mengkilap. Amin. Yes, karunia diberikan supaya orang lain diberkati. Gereja bersih, jemaat datang. Wih, kinclong gerejanya. Ya kan? Bangkunya diginin. Waduh, kagak ada debu. Apalagi? Semua sudah tertata rapi. Kerja buat Tuhan ya. Amin. Karunia itu seperti api. Ya kalau yang pernah tinggalnya di kampung, masak pakai kayu api. Pernah lihat? Kalau yang belum saya cerita aja. Kalau dulu kami di Sumatera, di Pulau Bangka, masak masih pakai kayu bakar. Kayu bakar itu di dalam tungku banyak. Mulai dinyalakan. Saudara-saudara tahu, itu mulai nyala kan? Kalau dibiarkan, tidak dirapikan gitu kan, apinya udah nyala nih kan, tinggal berarti harusnya dimajukan supaya yang lainnya nyala. Kalau dibiarkan, akan padam. Tapi kalau kita susun, kita rapikan, jadi apinya terus nyala. Masak cepat matangnya, ya enak. Api harus dijaga. Api yang dijaga memberi terang. Kalau masak, api dijaga, masakan jadi enak. Ya, amin. Api dijaga waktu udara dingin. Kalau di luar negeri, saya belum pernah ya. Di luar negeri apinya, apa itu, tungku untuk pemanas ya. Dulu kalau zaman masih remaja di puncak itu kan masih dingin ya. Kalau kita retret biasanya ada tungku setiap rumah ya. Tungku di rumah supaya merasakan hangat. Itulah api. Karena itu kita mau menjadi api-api yang saling memanaskan. Kalau ada yang mulai padam, yang sudah menyala ini tempelin. Ya, deketin apinya supaya yang sebelah yang mulai padam berkobar lagi. Karena itu Paulus berkata kepada Timotius, next, 2 Timotius 1 ayat 6, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Karunia berkembang ketika dipakai. Ya, seperti api tadi. Terus nyala. Kalau yang melayani, dari yang kecil sampai kita yang sudah senior, kita kembangkan terus karunia yang Tuhan percayakan. Semakin dipakai, semakin berkembang. Semakin dikembangkan, semakin besar dampaknya. Ya, karunia itu dikembangkan. Nanti akan semakin besar dampaknya. Percaya, Tuhan bisa pakai setiap kita sehingga bangku-bangku ini bisa diisi oleh jiwa-jiwa yang lain. Amin. Kita punya karunia. Kalau ketemu orang, say hello.
muka yang berseri, yang penuh dengan urapan Allah. Kita nggak jadi orang yang sombong. Kita keluar dari zona nyaman kita, kita sapa setiap orang. Kita semua kenal satu dengan yang lain. Ada kehangatan dalam persekutuan, perkumpulan kita. Percaya, akan membawa dampak yang besar bagi kerajaan Allah. Amin. Saudara, hari ini Tuhan sedang bertanya kepada kita. Apakah saudara dan saya sudah memakai karunia yang ada? Ya, karena tiap-tiap orang punya karunia. Tuhan tidak bertanya, apakah engkau memiliki karunia? Enggak. Tetapi Tuhan bertanya kepada setiap anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Apakah kita sudah memakai karunia yang diberikan? Pertanyaan selanjutnya. Mungkin saudara-saudara bilang, saya cuma ngajar sekolah minggu. Iya, kerjakan, kembangkan, maksimalkan, persiapan yang lebih matang lagi. Cari ide-ide untuk mengembangkan sekolah minggu. Dalam bercerita cari ide-ide. Saudara-saudara, saya ngajar sekolah minggu dari SMP SD kelas 6. Ya, mulai jadi guru pendamping sampai hari ini saya masih guru sekolah minggu. Jadi ada jadwalnya setiap bulan. Ya, anak saya yang bikin. Jadi kita beberapa guru sekolah minggu termasuk saya harus nurut apa kata yang buat jadwal. Anak saya yang di Bangka itu dia yang nyusun jadwal. Dia akan bilang, mami tugas tanggal segini, siap bos. Ya, jadi kita mau kembangkan. Oh udah jadi PDM masih ngajar, enggak apa-apa. Enak loh ngajar anak-anak, ya kan? Meskipun ada yang sedikit lebih wawasannya lebih luas, tapi rasanya kita akan terhibur dengan mereka. Ya. Ayo guru-guru sekolah minggu, kembangkan terus talentamu dan kembangkan. Tambah inovasi yang luar biasa. Pakai mantap kalau ngajar sekolah minggu ya. Terus sekolah minggu kami enggak banyak, enggak. Tapi waktu kelas sekolah minggu ada beberapa anak yang luar biasa. Jadi kalau guru sekolah minggu mau ngajar harus cari ide bagaimana supaya bisa diam dia. Ya, supaya dia bisa ikut. Kita harus kembangkan guru sekolah minggu. Kemudian, saudara-saudara, mari jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di tempat kerja kita, di kantor, mungkin jadi guru di sekolah, tetap jadilah teladan untuk orang lain. Apapun karunia yang Tuhan berikan. Jangan disimpan. Gunakan. Untuk membangun sesama dan memuliakan Tuhan. Jadi katakan kepada diri kita. Jangan simpan karunia talenta yang ada. Kembangkan. Mulai bekerja. Enggak langsung bagus. Ya ada sedikit hari ini. Kayaknya ada keseleo di sini ya. Ada kurang-kurang, terus perbaiki. Gunakan saja, yakin Tuhan kita pasti akan memperbaiki dan terus memberikan hikmat, terus dan terus. Sekali lagi, karunia tidak bertumbuh karena disimpan. Ya, bilang pada diri kita dan sebelah kita, karunia itu enggak bertumbuh kalau disimpan. Tetapi karunia itu akan bertumbuh jika dipakai. Ya, saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab, maksimalkan. Tuhan sudah berikan karunia, kerjakan. Yang kemudian Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia untuk mengerjakannya. Tanggung jawab sudah ada, karunia ada. Tuhan memperlengkapi kita dengan apa yang namanya, yang terakhir yang kita akan katakan.
Maksimalkan kesempatan. Saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan, 10b, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Pada bagian akhir ayat ini, Salomo penulis kitab Pengkhotbah mengingatkan bahwa hidup di dunia ini ada batasnya. Tidak seorang pun tahu berapa lama lagi Tuhan memberi kita waktu. Karena itu selama kesempatan masih ada, lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya kan, setiap kita umurnya ada batasnya. Tapi kalau ditanya, mau gak hari ini dipanggil? Jangan dulu, ya kan, selalu jangan dulu, masih ada tugas saya. Ada satu kesaksian baru minggu lalu. Saudara-saudara, ada jemaat yang sudah lama gak pernah ibadah. Gak tahu ya, tiba-tiba istrinya WA, Bu, Bapak sakit. Datanglah saya bersama Pak Sam di rumah sakit. Waktu saya datang, kita doakan bersama Pak Samuel. Ini yang sakit mungkin rasa malu, rasa enggak enak karena sudah lama enggak pernah ke gereja. Tapi kami bilang, Tuhan saya. Istrinya langsung bilang, nanti kalau sembuh kami kembali melayani Tuhan. Dengar, kalau sembuh kami kembali melayani Tuhan. Tidak ada yang tahu kan umur sampai kapan waktunya. Kita yang masih pada sore hari ini yang bilang, nanti tunggu ya. Kesempatan tidak datang dua kali. Selama Tuhan berikan kesempatan itu, gunakan. Kan ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Gunakan. Tuhan mengingatkan kita pada sore hari bahwa hari ini ada kesempatan untuk kita melakukan sesuatu. Firman Tuhan ini bukan ingin membuat kita takut akan kematian, tetapi mengajar kita untuk menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau uang habis, bisa kerja lagi, kan? Bisa kumpul lagi. Kalau barang kita rusak, masih bisa beli yang baru. Tapi waktu yang berlalu, 1 detik pun tidak bisa dikembalikan. Ya apa ya? Karena itu, next. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan percayakan. Teladan kita adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 9 ayat 4 Tuhan Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, pekerjaan Bapa yang mengutus aku selama masih siang. Yesus Tuhan kita tidak pernah menunda-nunda melakukan kehendak Bapa. Selama masih ada kesempatan Dia melayani. Tuhan kita mengajar. Dia menyembuhkan orang sakit, menyatakan kasih Allah, itulah teladan Tuhan kita. Tuhan sudah memberi teladan buat kita. Mari kita bekerja kesempatan yang ada ini. Efesus 5 ayat 16 berkata, Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Terjemahan yang lain berkata gini, manfaatkanlah setiap kesempatan. Artinya jangan biarkan kesempatan yang Tuhan berikan berlalu begitu saja. Hari ini mungkin Tuhan memberi kita kesempatan ya, untuk melayani, untuk mengampuni, untuk bersaksi menyatakan kuasa Tuhan, untuk memperbaiki hubungan dalam keluarga. Suami istri, anak-anak dengan orang tua dengan anak.
mertua dengan menantu. Mari kita perbaiki. Kita mau menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Dimanapun kita berada, baik itu di keluarga kita, baik itu di tempat kerja kita, dimanapun, jadilah teladan. Amin. Selama Tuhan masih memberi nafas, berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita menjadi berkat. Yang membuat hidup seseorang berdampak, next ya. Bukan karena ia memiliki lebih banyak waktu daripada orang lain. Tetapi karena ia menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Tanamkan. Hidup setiap orang harus berdampak. Bukan karena waktunya yang si A lebih banyak, saya enggak. Semua kita diberi waktu yang sama. Bagaimana saudara dan saya mengelola waktu? Mempergunakan kesempatan yang ada. Yes. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang 3 potensi yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi. Untuk dimaksimalkan. Tanggung jawab yang harus kita kerjakan dengan setia. Kedua, karunia yang harus kita gunakan untuk melayani. Ketiga, kesempatan yang harus kita manfaatkan sebelum semuanya berlalu. Kalau sudah berlalu, memasuki hari besok, sudah enggak ada artinya. Artinya tertunda. Ketiga potensi itu adalah pemberian Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Apakah kita sudah memaksimalkannya bagi kemuliaannya? Di awal khotbah tadi kita mendengar kisah Dorayu. Ia bukan wanita yang hidup tanpa tantangan. Ia juga tidak memiliki waktu lebih banyak daripada kita. Namun ia memilih memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Karena satu keputusan itu, hidupnya dipakai Tuhan untuk memberkati begitu banyak orang. Mungkin kita tidak menjadi seperti Dorayu. Mungkin nama kita tidak dikenal banyak orang. Keluar dari sini orang udah gak tahu nama kita. Ya kan? Tuhan memanggil kita untuk setia. Itu aja. Ingat, Tuhan memanggil saya untuk setia. Orang mau kenal, gak kenal, jalan terus. Maksimalkan apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Yes, pada hari ini Harnas kaum wanita. Kita bersyukur untuk setiap wanita yang telah menjadi berkat. Baik di keluarga, di gereja, di tempat kerja, dan di masyarakat. Ada yang melayani di depan banyak orang. Ada pula yang melayani tanpa diketahui orang. Dunia mungkin tidak melihat semuanya. Tetapi Tuhan melihat setiap doa, setiap air mata, setiap pengorbanan dan setiap kesetiaan yang saudara dan saya kerjakan, yang saudara lakukan. Hari ini sebelum kita pulang, panggilan ini datang kembali buat setiap wanita dan setiap pribadi yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Dari anak-anak sampai kita yang sudah memasuki usia senior. Maksimal, bukan sekedar tema Harnas tahun 2026. Maximize adalah panggilan Tuhan agar kita hidup sepenuh potensi di dalam Kristus bagi kemuliaannya. Yes, hidup sepenuh potensi dalam Tuhan artinya
menjadi orang yang Tuhan kehendaki dan memakai seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Kita mau bangkit berdiri. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah ada tanggung jawab yang selama ini saya abaikan? Apakah ada karunia yang selama ini saya pendam? Apakah ada kesempatan yang selama ini terus saya tunda? Jika hari ini Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya, mari kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan. Sebentar kita pulang, kita hidup dengan maksimal. Bukanlah hidup yang paling sibuk, bukanlah yang paling terkenal, bukan pula yang paling hebat, tetapi hidup yang setia mengerjakan setiap tanggung jawab. Menggunakan setiap karunia yang sudah Tuhan berikan dan manfaatkanlah setiap kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kemuliaan namanya. Kita nyanyi hidupku menggenapi firman-Nya, refnya ya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ingin setiap pribadi kita kembali memaksimalkan tanggung jawab kita dengan setia. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, ingin setiap kita memaksimalkan karunia yang sudah Tuhan berikan. Jangan tunda kesempatan yang ada. Yuk kita kerja bersama. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di hari Arnas kaum wanita ini, kami kaum wanita dibangkitkan. Setiap kami yang hadir di dalam ibadah ini juga dibangkitkan kembali untuk tetap dengan setia mengerjakan tanggung jawab kami. Dan kami sadar bahwa kami memiliki karunia yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu, inilah kesempatan untuk kami gunakan. Inilah kesempatan untuk kami kerjakan. Untuk kemuliaan nama Allah kami yang besar. Untuk kemuliaan nama Allah di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah keluarga kami,
di tengah-tengah, dimanapun kami berada, di marketplace kami masing-masing. Kami mau berkata, ini kami Tuhan, ini saya Tuhan. Saya mau memaksimalkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami, Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami. Kami berikan waktu yang sebebas-bebasnya Allah bekerja. Terima kasih Bapa di surga. Materaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin kami pulang membawa berkat yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, amin.